Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas kenapa atau alasan apa yang membuat crypto market ini bisa bullish di kuartal 4. Kenapa di kuartal 4 ini rata-rata kita bakal mengalami hijau gitu ya. Nanti kita akan analisa menggunakan data juga dari beberapa data ini. Lalu kita lihat analisa teknikal juga. Jadi dari fundamental, teknikal kita gabungkan jadi satu gitu. Nah, video ini sebenarnya cukup penting juga. Jadi kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like dan juga subscribe gitu ya kalau kalian mendapatkan hal baru aja. Nah, mungkin kita akan membahas crypto market update dulu, tapi saking pentingnya kalau menurut saya ya, ini kalau misalnya kalian mengerti cycle ini atau mengerti cycle Bitcoin ini, mungkin kalian kalau misalnya Bitcoin dump seperti ini nggak begitu panik gitu, karena kita tahu secara long term atau jangka panjangnya itu target Bitcoin atau target crypto market itu bagaimana kita tuh udah mengerti. Kalau kita mengerti yang akan saya jelaskan. Nah, kita akan langsung review aja. Mungkin kita lihat dari market update ya. Kalau market update kita mengalami penurunan sedikit miner Bitcoin ke 41.700 lagi gitu ya. Berarti altcoin juga rata-rata mengalami penurunan sih. Nah, kita lihat dari Crypto Fear and Greed Index juga. Fear and Greed-nya 25 di Extreme Fear. Jadi kita kembali ke dalam zona Extreme Fear juga nih. Nah, untuk video ini sebenarnya ini adalah video lanjutan sih dari video kemarin ya. Analisa keadaan market crypto di bulan Oktober. Apakah kita bisa terjadi Rocketober gitu ya. Nah, di sini video ini kalian bisa nonton video ini untuk lebih lengkap lagi. Tapi ini lebih simple sih. Nah, yang kita akan bahas ini akan lebih detail lagi gitu ya. Namun kita akan review. Kalau kalian nggak ngerti juga bisa bantu di dalam kolom komentar gitu. Nanti saya mungkin bisa coba bantu jawab gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari namanya si TechDev. Dia adalah salah satu Twitter chartist juga, analisa teknikal dan ini. Jadi saya nggak take credit juga gitu ya. Dan dia bilang memang seperti yang kita bilang bahwa siklus 4 tahun Bitcoin dari 2013, 2017 dan 2021. Dan sebenarnya ini kita bisa lihat dari yang namanya Fibonacci gitu. Kita bisa lihat dari namanya Fibonacci. Di sini kita bisa bandingkan di 2013 ini yang warna pink ini ada tulisan sekitar 1,618 log Fibonacci. Jadi dia menggunakan log gitu ya. Lalu di sini 2,272. Jadi ini adalah target-targetnya gitu ya. 2017 kena juga di target 2,272 dan 2021 kalau misalnya kita lihat ke 2,272 log Fibonacci itu sekitar 200.000. Nah, mungkin kalian nggak gitu ngerti kurang ini, jadi kita langsung aja masuk ke dalam chartnya aja gitu ya. Kita masuk chart, saya akan coba terangkan apa sih artinya ini ya. Nah, artinya sebenarnya kita harus lihat market cycle dulu. Sebelumnya di video ini kita sempat membahas tentang yang namanya Elliott Wave Theory gitu ya. Jadi kita nggak usah membahas Elliott Wave Theory itu apa. Intinya sebenarnya di sini lebih gampang kita identify the cycle. Jadi kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Ini adalah cycle pertama gitu ya. Lanjut cycle kedua 1 sampai ABC lagi. Ini cycle kedua. Dan sekarang kita lagi mau mengalami cycle ketiga gitu di tahun 2021. Jadi intinya kira-kira seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang yang namanya ininya, Fibonacci-nya gitu ya. Dan ini untuk catatan juga, ini kalau misalnya kita lihat dari chartnya dia ini ada kayak extra chart gitu ya di sini ya. Kalau kita lihat dari sini, untuk di yang saya pakai ini adalah chart di Bitstamp, ini nggak ada extra chart. Jadi kita ambil kira-kira Fibonacci yang pertama itu, kita bisa lihat dari sini. Kita keluarin yang pertama. Nah, ini Fibonacci pertama. Yang satunya atau swing high-nya ini saya taruh di 30. Kenapa taruh di 30? Padahal kan di sini nggak ada apa-apa, kosong gitu ya. Nah, alasannya adalah kalau saya lihat dari sini, nih kalau kita zoom dari sini, dia ambil tuh dari atas di sini 30. Ini kira-kira ini kalau misalnya kita lihat ke bawah ini kira-kira tuh di sekitar 30 dolar gitu. Waktu Bitcoin masih di 30 dolar lah kira-kira. Nah, makanya saya taruh juga di swingnya tuh di sekitar 30-an. Kalau swing paling bawah di 2,25. Nah, kalau di sini chartnya udah cukup similar, udah cukup sama gitu ya. Karena kan chart sebenarnya di TradingView ini ada banyak. Kita lihat Bitcoin USD ada yang dari Bitstamp, ada yang dari coba ya kita lihat nah Bitstamp, Coinbase, Bybit, Bitfinex, kita nggak tahu nih dia pakai yang mana gitu ya. Nah, yang saya pakai adalah Bitstamp, jadi kita bisa lihat dari 2012, tapi datanya kayak kurang lengkap gitu ya. Nah, jadi kita ambil, jadi kita tahu dulu nih swingnya itu dari sekitar 30 dolar ke paling bawah di sekitar 2,25 dolar. Nah, yang menjadi poin yang pertama adalah kita lihat di sini. Seperti yang dibilang itu adalah 1,618 log Fibonacci dan 2,272 log Fibonacci. Kenapa? Karena kita perhatikan di 1,618 ini menjadi topnya dia nih. Di sekitar 150 dolar kita bisa lihat bahwa ini adalah top pertama di cycle ketiga gitu ya. Ini ada wave 3 topnya. Kenapa bukan yang di sini? Karena ini bisa kita bilang shadow candle, jadi kurang valid lah kalau misalnya kita bilang ini adalah topnya. Jadi dengan Fibonacci aja kita bisa lihat bahwa oke, ini adalah top kita. Lalu kita lihat lagi 2,272. 2,272 ini menjadi top wave 5 kita. Sebenarnya agak lebih sedikit sih. Kita lihat ada lebih sekitar ya 40%, 25%-an gitu.
dari wave 5-nya, tapi kita ambil sekitar 2,272 Fibonacci. Oke. Jadi kita lihat ini adalah lock pertama, lalu kita ambil yang kedua, cycle kedua. Yaitu cycle 2017 gitu ya, buluran 2017. Ini mungkin saya closing di sini. Nah, di cycle kedua kita bisa lihat juga, kita ambil dari swing-nya dia, dari top wave 5-nya ke ABC correction paling bawah di C gitu. Jadi swing high ke swing low. Dan di sini kita bisa lihat 1,618 Fibonacci-nya itu di mana? 1,168 Fibonacci-nya ini menjadi target kita untuk top sebelumnya, terus lalu dia mengalami koreksi gitu ya. Tapi yang pentingnya sebenarnya di 2,272-nya juga. Di sini kita lihat juga, kita hit 2,272 lock Fibonacci lagi di sekitar 16 ribuan untuk satu Bitcoin gitu ya. Jadi ini adalah target pertama. Jadi dalam dua cycle ini terbukti bahwa 1,618 dan 2,272 ini menjadi level krusial. Nah, kita balikin lagi nih ke cycle terakhir. Cycle terakhir kita lihat lagi di sini. ABC lagi ya, ABC kita ambil dari swing high ke swing low, kita bisa lihat lagi nih 1,618-nya di mana? Di sekitar 63.000, dan kita tahu all time high Bitcoin kita berapa? Di sekitar 65.000 gitu. Jadi memang 1,618 ini bisa menebak kira-kira di mana sih top wave 3-nya Bitcoin, seperti yang sebelumnya wave 3 1,618 di sini gitu ya. Nah, lalu kita mengalami koreksi lagi, dan sekarang kalau misalnya kita lihat 2,272-nya itu di berapa? 2,272-nya itu di sini, di sekitar 216.000 gitu. Nah, kalau pendapat saya 216.000 ini sebenarnya cukup besar sekali ya. Kalau misalnya kita bandingkan Bitcoin 212.000, berarti sekarang 40.000 dalam cycle ini berarti beberapa bulan ke depan bisa naik 5 kali gitu. Sampai 200.000 itu cukup besar. Saya kira juga nggak terlalu sebesar ini. Kenapa? Karena yang pertama adalah market crypto itu sudah semakin mature dan sudah semakin besar. Jadi lebih susah untuk kita naikin juga gitu. Karena kan capitalnya semakin besar. Jadi mungkin kita kalau 100.000 itu masih cukup mungkin. Apakah 200.000 mungkin? Ya ada probability bisa, tapi saya kurang percaya lah gitu ya. Tapi ya ini bisa kita keep in mind bahwa 2,272 di sini. Nah, kita keluarin lagi semuanya. Nah, jadi kita bisa bandingkan nih ketiga cycle ini. Jadi cukup penting ya bahwa kalau sesuai cycle memang ini masih in play untuk semuanya. Lalu kita lihat lagi, no, Bitcoin bull after a halving has ended without reaching at least 2.272 lock Fibonacci. Ini untuk orang-orang yang cukup bearish, yang bilang bahwa wah Bitcoin bakal turun lagi nih ke 19.000 atau ke berapa gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah di sini dia menjelaskan tentang koreksi ke dalam 1,272 Fibonacci gitu. Kenapa sih? Nah, kita bandingkan lagi nih 1,272 Fibonacci itu apa? Nah, kita lihat dari sini, kita keluarin 1,272. Nah, kita lihat di sini, 1,272 ini menjadi kita punya support. Support jadi kayak launchpad atau trampolin gitu ya. Jadi kita turun, koreksi ke wave 4, kita naik lagi di 1,272. Hampir sama di sini, kita bisa keluarin 1,272. Nah, 1,272 kita bisa perhatikan menjadi supportnya juga dari wave 3, koreksi ke wave 4, terus kita lanjut lagi naik ke atas. Nah, sama juga seperti ini. 1,272. Nah, kita turun lagi, bounce di sini di bulan Juli, bulan Juni gitu ya. Di bulan Juli atau Juni-Juli lah. Lalu kita bounce lagi. Nah, dia menjelaskan bahwa ini tuh cycle-nya hampir sama juga. Jadi banyak orang bilang, wah cycle-nya bakal berbeda. Tapi dia jelaskan juga kalau misalnya berbeda, seharusnya kita nggak koreksi di level yang sama juga. Karena ini kita dari 2013 kita koreksi ke 1,272, 2017 kita koreksi ke 1,272 level Fibonacci, 2021 kita juga koreksi ke dalam 1,272 level Fibonacci gitu. Jadi kalau sama, kalau misalnya seperti ini, berarti harusnya cycle-nya masih sama. Kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Apakah kalian mengerti gitu ya? Coba tulis di kolom komentar, ngerti nggak? Karena ini cukup advance sebenarnya. Jadi kalau misalnya seperti itu, kita bisa keep in mind 200.000 itu kalau menurut cycle ini, cycle teori, ini masih cukup possible dalam buluran ini gitu ya. Berarti ini naik, kita bandingkan Bitcoin sekarang 40.000, naik sekitar berapa persen nih? Coba ya kita ukur, mungkin pakai ini kali ya, kita pakai ruler, kita ukur sekitar 400%. Kalau menurut saya mungkin kita ya ke 100.000 masih cukup mungkin ya, karena kan kalau 400% itu cukup capitalnya atau market cap Bitcoin akan naik terus gitu. Nah, lalu kita lihat lagi di sini beberapa hal. Bitcoin important weekly retest may be complete. Ini adalah perbandingan lagi nih 2013, 2017, 2021 bisa kita bandingkan lagi nih. 2013 kita retest ke 1,272, 2017 kita retest ke 1,272, 2021 kita retest ke 1,272. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Lalu kita ini bisa kembali lagi naik lagi gitu kira-kira.
Nah, lalu ini juga sama Bitcoin Cycle Landmarks, di mana ini dari 2013, 2017, 2021. Jadi sampai sekarang sebenarnya patternnya masih in play gitu. Ini kalian bisa bandingkan sendiri gitu ya. Pause videonya, mungkin kalian baca lagi gitu ya. Dan ini targetnya kira-kira di 2,272, itu sekitar di 200.000. Nah, kalau misalnya dia bilang sebenarnya targetnya itu di level Fibonacci 2,272 sampai 2,372 nih. Jadi kalian bisa edit sendiri ke 2,372 Fibonacci. Kira-kira berapa sih gitu levelnya ya. Jadi cukup penting sekali. Lalu kita lihat dari sini juga, ini hampir sama nih. Ini perbedaan cycle, persamaan cycle 2013 dan 2021. Kita bisa bandingkan lagi nih. Kita red quarter 2, di quarter 2 kita mengalami merah, kita mengalami dump. Di sini kita mengalami ya red quarter 2. Juli kita mengalami candle hammer. Agustus kita mengalami follow through, jadi kita ikut naik. September kalau misalnya di 2013, ini kita mengalami bisa dibilang koreksi, itu yang merah. Nah, di sini kita juga lagi mengalami koreksi. Dan kalau misalnya patternnya in play, patternnya bisa bisa dibilang bisa benar gitu ya. Jadi kita mungkin di kuartal 4 bisa mengalami parabolic green. Kita bisa kembali naik lagi ke atas sebelum kita mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah kita mengalami rally yang cukup tinggi gitu kira-kira. Lalu ini yang terakhir. Ini yang sempat kita jelaskan juga yang namanya Elliott Wave Theory. Sebenarnya nih kita baca nih. You're gonna feel silly when you realize all you had to do was count to 5. Jadi akan merasa quite sedikit bodoh atau sedikit bodoh kalau misalnya ya sebenarnya kita tinggal hitung aja dari 1 sampai 5. 1 2 3 4 5 Elliott Wave Theory ya. 1 2 3 4 5 dan 5-nya ini kita lagi dalam cycle 4 mau ke 5. Akan konfirmasi kalau misalnya kita bisa break all time high kita nih yang di 65.000. Kalau misalnya kita sudah break, berarti tandanya kita mau masuk ke dalam cycle 5 kita. Kira-kira seperti itu ya. Lalu ada yang bilang nih, mungkin ada argumen, dimana bilang bahwa, wah China ban crypto. Ini kan sesuatu yang berbeda. Sebenarnya kalau kita bilang China ban crypto juga, ini sudah lihat. Crypto has recovered from China FUD over a dozen times. Lebih dari 12 kali, atau lebih dari selusin gitu. Kita bisa lihat nih, dari 2019 ada bilang virtual currency ban, 2013 the first Bitcoin specific ban, 2014 ada fake ban, 2016 ada ban lagi dari Chinese exchange, 2017 ada ban lagi gitu ya, 2018, 2019, 2020. Nah, sekarang kita lihat FUD come to present day sampai 2021 kita juga mengalami ban yang baru juga yang kita alami gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang China ban crypto ya ini udah sesering ini gitu. Jadi kita bukan sesuatu yang baru-baru banget kira-kira ya. Nah, lalu apa yang menurut saya perbedaan sih? Apa yang berbeda dengan cycle sekarang? Yang kalau menurut saya perbedaannya ini adalah yang pertama ini. Perbedaannya itu dari altcoins. Di mana altcoin di 2021 itu akan lebih kuat. Kita lihat altcoin Ethereum, Cardano, Binance, XRP lebih berpotensi. Orang-orang sudah menggunakan cryptocurrency, menggunakan blockchain gitu. Jadi ini akan berbeda. Kita bisa lihat juga nih. Ini altcoin top 20 4 tahun yang lalu, 4 years ago. Kita lihat nih, sekarang yang bertahan apa? Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin, gak ada Cardano, gak ada Polkadot, gak ada Solana. Kita bisa lihat nih, ada NEM, SEM, ada Dash, Ethereum Classic, Monero. Jadi benar-benar perbedaannya tuh jauh banget dengan kita lihat top 20 sekarang. Udah ada Uniswap, Decentralized Exchange, ada Aave, Polygon Matic gitu. Jadi banyak sekali layer 1 juga, bukan hanya Ethereum kalau misalnya kita bandingkan dengan harga sekarang. Kita bisa lihat juga dari ini Bitcoin stock to flow model. Jadi sebenarnya cycle ini bukan cycle yang menurut pokoknya 4 tahun sekali. Sebenarnya bukan gara-gara itu doang. Sebenarnya 4 tahun sekali itu kenapa? Itu dari halving juga. Kita lihat dari sini, ini Bitcoin yang warna biru ini adalah days to halving. Jadi pada saat biru ini terjadi, ini kita halving, dan biasanya setelah kita halving ini kita mengalami rally yang cukup tinggi. Gitu. Lalu di 2016-2017 kita juga setelah halving, kita mengalami rally lagi, dan sekarang 2020 kita mengalami rally gitu. Dan biasanya ini kita pick dengan warna sekitar kuning kehijauan ya. Nah, sekarang kita masih di fase ini nih sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya. Kita lagi di fase, bentar ya, ini kita refresh dulu kali ya. Nah, kita lagi di fase kuning masih ke orenan gitu ya, belum ke hijau. Jadi kalau ke hijau ini akan menjadi lebih spesifik lagi. Kalau misalnya kita lihat dari sini, dari cycle teori juga di Bitcoin Rainbow Chart kita juga masih aman sebenarnya di hodl gitu ya, kita masih aman. Jadi sebenarnya ini masih cukup aman lah untuk sekarang gitu ya. Ini video udah cukup panjang, jadi mungkin kita cut dulu sampai video ini. Nanti saya bikin video lagi dengan analisa Bitcoin sekarang itu bagaimana kira-kira. Kalau misalnya kita lihat dengan prediksi yang tadi gitu ya. Itu saja video untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nanti mungkin saya akan post lagi video part 2. Oke, and see you in the next video. Bye-bye.